Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfahri Penjatila dari kelas IF Dasub 21B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penamaan dan sinkronisasi sistem terdistribusi. Langsung saja, apa itu penamaan dalam sistem terdistribusi? Adalah proses pengidentifikasian objek atau sumber daya dalam suatu sistem terdistribusi dalam lingkungan yang terdiri dari banyak node atau komputer. Penamaan memainkan peran penting dalam memastikan objek dapat diakses dan diidentifikasi secara efisien dan unik. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, transparansi lokasi. Si pengguna atau aplikasi tidak perlu mengetahui lokasi fisik sumber daya atau objek. Sistem terdistribusi harus menyembunyikan detail lokasi agar objek tampak seperti berada di tempat yang sama bagi pengguna. Selanjutnya, unik dan persisten. Setiap objek atau sumber daya harus memiliki nama unik yang tidak berubah, bahkan jika lokasi fisik atau alamatnya berubah. Ini penting untuk memastikan konsistensi dalam akses. Selanjutnya, resolusi nama. Proses menerjemahkan nama simbolis, semisal nama domain, menjadi alamat fisik, seperti alamat IP, yang akan digunakan untuk menemukan objek tersebut dalam sistem. Selanjutnya, teknik penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, penamaan secara global. Ini digunakan untuk mengidentifikasikan objek yang tersedia secara global di seluruh sistem, sehingga objek dapat diakses dari mana saja tanpa memperhatikan lokasi fisiknya. Selanjutnya, penamaan secara hierarkis. Memanfaatkan struktur pohon untuk merepresentasikan nama. Contohnya adalah URL pada web atau sistem berkas dalam komputer, di mana hierarki direktori digunakan untuk mengidentifikasi filenya. Selanjutnya, contoh penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, DNS atau Domain Name System. DNS menerjemahkan nama domain, semisal www.example.com menjadi alamat IP yang diperlukan untuk mengakses server tersebut. Selanjutnya, Uniform Resource Identifier atau URI. URI adalah metode penamaan yang digunakan dalam protokol internet untuk mengidentifikasi sumber daya. Yang kedua, apa itu sinkronisasi ya dalam sistem terdistribusi? Sinkronisasi ini diperlukan dalam sistem terdistribusi untuk mengkoordinasikan operasi yang terjadi pada berbagai node, sehingga hasil yang konsisten dapat dicapai. Tantangannya adalah bahwa operasi di berbagai node bisa saja berjalan tidak sinkron, atau node mungkin tidak saling mengetahui status satu sama yang lain secara real-time. Mengapa sinkronisasi dalam sistem terdistribusi diperlukan? Yang pertama, konsistensi data. Dalam sistem terdistribusi yang memungkinkan banyak node untuk mengakses data bersama, sinkronisasi diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada dua atau lebih node yang mengubah data pada saat yang sama, sehingga menyebabkan inkonsistensi. Yang kedua selanjutnya, koordinasi akses. Akses ke sumber daya bersama seperti berkas, database, atau perangkat keras, misal printer, perlu dikelola sehingga hanya satu proses yang dapat mengaksesnya dalam satu waktu. Selanjutnya, menghindari kondisi balapan atau race conditions. Kondisi ini terjadi ketika dua atau lebih proses mengakses data bersamaan secara bersamaan dan hasil akan berakhir tergantung pada urutan akses tersebut. Selanjutnya, teknik sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, mutex atau mutual exclusion.
Mutex memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses ke sumber daya pada satu waktu. Mutex digunakan untuk mengunci sumber daya dan mencegah proses lain mengaksesnya sampai proses yang saat ini mengunci sumber daya tersebut hingga selesai. Yang kedua, algoritma konsensus. Algoritma konsensus seperti Paxos dan Raft digunakan untuk mencapai kesepakatan di antara node dalam hal nilai atau nurutan eksekusi. Ini penting untuk menjaga konsistensi di seluruh sistem. Yang ketiga, kunci terdistribusi atau distribute locks. Kunci ini digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama pada berbagai node. Kunci terdistribusi dapat dikelola menggunakan layanan seperti Zookeeper atau etcd. Yang keempat, jam logis dan fisik. Jam logis dan fisik mempunyai dua teknik tersendiri. Yang pertama, Lamport clocks. Lamport clocks digunakan untuk menjaga urutan relatif dari kejadian dalam sistem yang tidak memiliki jam fisik yang sinkron. Yang kedua, vector clocks. Vector clocks meningkatkan Lamport clocks dengan merekam urutan kejadian dari berbagai node, memungkinkan deteksi konflik. Selanjutnya, contoh sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, database terdistribusi. Dalam database terdistribusi, sinkronisasi diperlukan untuk memastikan transaksi yang terjadi di berbagai node tidak menyebabkan inkonsistensi. Selanjutnya, sistem file terdistribusi atau distribute file system. Seperti Hadoop Distribute File System atau HDFS, sinkronisasi diperlukan untuk mengatur akses ke file oleh beberapa proses secara bersamaan. Yang ketiga, protokol waktu terdistribusi atau Distribute Time Protocols. Protokol seperti Network Time Protocol atau NTP digunakan untuk menyinkronkan jam antar komputer di jaringan, sehingga mereka memiliki waktu yang serupa. Selanjutnya, tantangan dalam penamaan dan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, keterlambatan jaringan atau network latency. Latensi jaringan dapat mempengaruhi kecepatan sinkronisasi dan resolusi nama. Yang kedua, ketahanan terhadap kesalahan atau fault tolerance. Sistem harus tetap berfungsi walaupun beberapa node atau koneksi gagal. Yang ketiga, skalabilitas. Penamaan dan sinkronisasi harus dapat bekerja dengan baik saat jumlah node meningkat. Nah, kesimpulannya, yang pertama, penamaan memfasilitasi pengidentifikasian dan akses ke sumber daya dengan memastikan nama unik, transparansi lokasi, dan proses resolusi nama yang efisien. Yang kedua, sinkronisasi diperlukan untuk menjaga konsistensi data dan koordinasi operasi di antara berbagai node dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya, teknik penamaan yang umum meliputi penamaan global dan hierarkis, sementara teknik sinkronisasi mencakup teks, algoritma konsensus, dan jam logis. Selanjutnya, tantangan utamanya meliputi latensi jaringan, skalabilitas, dan ketahanan terhadap kesalahan dalam lingkungan terdistribusi. Selanjutnya, penamaan dan sinkronisasi yang efektif memastikan sistem terdistribusi bekerja dengan konsisten, efisien, dan andal. Oke, cukup sekian dari saya. Kurangnya kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.